Rabbil Alamin. Alhamdulillahil mutafarridi bismihil asma' al-mukhtassi bil mulkil azil ahma alladhi ba'atha fihim rasulan min anfusihim anfasahum araban wa ajma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri, anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua DKM, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah, kita berkumpul di tempat yang istimewa ini dalam rangka pengajian sekaligus memperingati, mensyukuri nikmat agung yang Allah turunkan, rahmat mulia yang Allah curahkan, yaitu kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Bapak, Ibu, Nabi dan Rasul itu pilihan Allah. Yang mengangkat orang jadi Nabi itu Allah. Yang melantik orang jadi Nabi itu Allah. Maka yang namanya Nabi tidak ada yang nyalon. Orang boleh nyalon apa saja, nyalon Nabi tidak boleh. Karena yang memilih adalah Allah. 124.000 Nabi dan Rasul. 313 yang menjadi Rasul. 25 disebutkan namanya di Quran. Ada yang tidak disebutkan tapi disebutkan secara umum. Minhum man qasasnahum wa minhum man lam naqsushum. Ada nabi yang kami sebutkan namanya di Quran, kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Ada Nabi Sis bin Adam, ada Nabi Uzair, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada Nabi Hizkel, ada Nabi Sam'un, dan banyak lagi 313 yang 25 itu yang disebutkan namanya di Quran. 5 diangkat menjadi ulul azmi, 1 dipilih menjadi pimpinannya para nabi dan rasul. Semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu. Maka kalau nabi dan rasul itu pilihan Allah, semua yang ada di nabi itu dipilih oleh Allah. Namanya dipilih Muhammad. Bu, kalau punya anak kasih nama Muhammad. Orang itu kalau diawali namanya dengan Muhammad, insya Allah nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah. Amin. Nah, laki-laki cuman wong Banten mau balurah Muhammad iku orang disebut Muhammad, diganti karo Muhammad. Lamun orang emat klipen bukan Muhammad nyolong ayam. Makanya lamun nyolong ayam itu Muhammad si emat si nyolong ayam. Muhammad meboten. Fisiknya dipilih. Nabi itu badannya nggak sama dengan kita. Nabi itu beda, Pak. Nabi itu ngelihat ke depan sama ke belakang sama. Orang berdiri depan Nabi kelihatan, orang berdiri di belakang Nabi kelihatan. Gak usah nengok ke belakang. Itu Nabi. Nabi itu kalau jalan gak ada bayangannya. Nabi itu seumur hidup gak pernah nguap, angop. Kita alhamdulillah duduk setengah jam nguap 7 kali. Nabi itu fadolatuhu tahirah, kotorannya suci. Dulu ada Abdullah bin Zubair yang pernah meminum darahnya Nabi. Nabi itu pernah bekam, diambil darahnya, kemudian dikumpulkan di mangkok, diberikan kepada Abdullah bin Zubair. Begitu dibawa keluar, tengok kanan, tengok kiri, gak ada orang, itu darah 1 mangkok diminum semua. Balik lagi mangkoknya kosong. Kata Nabi, diminum kemana? Dibuang kemana? La adak syaribta, jangan-jangan kau minum. Wala ya Rasulullah, saya minum. La yali jannar batna, seumur hidup engkau tidak akan sakit perut. Abdullah bin Zubair belum pernah sakit perut seumur hidup. Coba ibu minum darahnya suami, mencret tiap hari.
Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang sering mengatakan Nabi itu kan manusia, betul. Yang bilang Nabi malaikat siapa? Tapi bukan manusia biasa. Beliau sebaik-baiknya makhluk Allah. Ada di antara kita yang kalau jalan gak ada bayangannya? Gak ada. Ada di antara kita ngelihat ke depan ke belakang sama? Tidak ada. Ada di antara kita yang keringatnya harum 3 hari 3 malam tidak hilang? Tidak ada. Maka Nabi manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Senep gue lupa lurah lamun wong ngomong Nabi wong biasa. Gak sama. Beda semuanya. Umatnya dipilih oleh Allah. Kita ini Pak datangnya terakhir tapi masuk surganya duluan. 2/3 penghuni surga itu umat Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Imam Qurtubi penghuni surga itu 120 kelompok. 80 kelompok itu berasal dari umat Nabi. 2/3 penghuni surga itu umat Nabi. Nabi itu syariatnya dimudahkan. Umat dulu berat. Kalau bajunya kena najis gak bisa dicuci, harus digunting. Kalau mereka berbuat dosa, tobatnya dibakar hidup-hidup. Zakatnya bukan 2,5%, umat dulu 50%. Dengan datangnya Nabi Muhammad dimudahkan semua. Maka pantas kita ini sebagai umatnya Nabi di mana-mana masuk Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani, memperingati, mensyukuri nikmat agung ini bahwa kita dipilih, diangkat oleh Allah menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang acaranya sedekahan, nasinya sebakul, bandengnya 1. Nyadak ya orang yang nggak seneng mulut dan tuh suka usilan. Itu kenapa sih orang sedekah kok pakai dihias-hias? Telurnya dikasih kembang itu, kasihin aja telurnya. Jendel, gandol. Ini temanya lagi seneng. Saya mau tanya, ada nggak ibu-ibu di sini saking senengnya dapat mantu kain kafan diiketin depan rumah? Nggak ada. Saking senengnya dapat mantu, dihias rumahnya pakai bunga, pasang tenda. Kenapa? Seneng saya dapat mantu, padahal mantu ini durung tentu bener. Dan kita ini dapat Nabi, dimuliakan oleh Nabi, diangkat oleh Nabi. Maka kalau ekspresi umat mengungkapkan rasa senangnya beda-beda, ada yang dengan dihias, ada yang pakai ini, ya itu mengungkapkan rasa senang. Tapi zaman Nabi nggak ada. Jangan bicara zaman Nabi. Kalau bicara zaman Nabi, mukanya bapak juga nggak ada zaman Nabi. Jadi ada orang teriak maulid Nabi nggak ada zaman Nabi. Muka bapak zaman Nabi nggak ada. Pokoknya yang nggak ada zaman Nabi itu bid'ah, bid'ah itu sesat masuk neraka. Berarti muka bapak sesat masuk neraka. Karena muka bapak tidak ada zaman Nabi. Ini mau ungkapan rasa senang. Boleh, boleh. Diajarkan oleh agama, diajarkan oleh agama. Bu. Nabi itu kalau hari Senin puasa, ditanya ya Rasulullah, kenapa sih kalau hari Senin puasa? Kenapa? Ya kaliyaum wulidtu. Hari itu aku dilahirkan, Senin itu aku dilahirkan. Wa unzila alaihi. Dan saya diangkat jadi Nabi hari Senin. Nabi puasa hari Senin. Nabi mensyukuri kelahirannya. Bukan setahun sekali, bahkan 1 minggu sekali. Bahwa Nabi dilahirkan hari Senin. Lagi di kon mulutan, wah ini teman balura wong kanu. Nang rai ini dikini wong. Ya, iya Bu ya. Justru yang mau saya tanya, ulang tahun itu ada nggak zaman Nabi? Ya, ada. Anak ulang tahun nih, ulang tahunku padahal kayak wong bloon sebenarnya. Wong lilin Arab didangu ditisulet. Itu kan lilin mau ditiup, ngapain dinyalain? Sebenarnya yang waras siapa? Ya udah aja kalau mau ditutup nggak usah dinyalain. Nah itu yang mau saya tanya, zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Kok ibu ngerayain? Ibu masuk neraka. Kalau maulid Nabi setiap minggu merayakan maulidnya. Tujuannya apa kita merayakan maulid Nabi? Menggiring umat supaya senang kepada Nabi. Kalau senang kepada Nabi, umat gampang menjalankan ajaran Nabi. Mohon maaf, ada bapak-bapak seminggu sekali sepedahan. 1 kilo sanggup, 2 kilo sanggup, 10 kilo sanggup. Pegel, lemes, kenapa? Senang. Walaupun kadang-kadang suruh datang ke musola 200 meter nggak sanggup. Karena nggak senang. Ada bapak-bapak mancing 3 jam nonggoni pancing urun narik-narik kuat.
lungu, rokok peragat, kopi peragat, kuat, pegel, enggak, capek, enggak, kenapa? Coba suruh dulu pengajian, setengah jam aja udah goyang kanan, goyang kiri. Ada ibu-ibu seminggu sekali seneng senam, capek, pegel, bosen, enggak, kenapa? Seneng. Ada ibu-ibu seneng arisan, ya Allah, yang namanya ngocok arisan cuma 5 menit, kenapa dari jam 8 sampai jam 12? Kue habis, makanan habis, pegel, enggak, kenapa? Seneng. Kata ulama, orang itu ibadah ada 3 macam. Satu, ada orang ibadah makhafatan lillah, ada orang ibadah karena takut sama Allah. Kenapa Bapak sholat? Takut masuk neraka. 2, ada orang beribadah kepada Allah rajaan billah, karena mengharapkan Allah. Kenapa ibu puasa? Biar masuk surga. Orang yang beribadah karena takut, orang yang beribadah karena punya kepengen kepada Allah akan capek satu saat. Tapi kalau orang itu beribadah karena senang, tidak ada capeknya. Nah, ini yang diinginkan dari Maulid Nabi, menggiring umat senang kepada Nabi, nanti gampang jalanin sunnah. Nah, ibu ya, saya nggak akan panjang-panjang bicara, udah malam. Yang penting ibu ingat, Nabi kita itu dimuliakan oleh Allah bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan karena umatnya, bukan. Allah memuji Nabi kita cuma dengan satu hal, apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin, amal apa yang asqal fil mizan, yang paling berat di timbangan hari kiamat? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Yang paling berat apa ya Rasulullah? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, orang yang paling mulia di antara kami, man akraman nas? Siapa yang paling mulia di antara kami ya Rasulullah? Yang banyak sholat? Bukan. Yang banyak puasa? Bukan. Yang paling baik akhlaknya, ahsanukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian. Ya Rasulullah, tetangga saya kalau malam sholat sampai pagi, baca Quran sampai pagi, kalau pagi nyakitin orang. Kata Nabi, neraka. Kata ibu, untung saya nggak sholat sampai pagi. Yang sholat belum tentu, apalagi yang enggak. Tetangga saya kalau malam sholat sampai pagi, enggak. Baca Quran sampai pagi, enggak. Tapi kalau pagi nggak pernah nyakitin orang, dia masuk surga. Maka akhlak memegang peranan penting di dalam agama. Sayangnya itu yang hilang dari masyarakat. Masya Allah, Bapak dan Ibu, orang dulu rumahnya biasa-biasa, bawahnya tanah, dindingnya bambu, tapi punya adab, punya akhlak. Sekarang kita nggak punya akhlak. Banyak istri nggak punya akhlak sama suami. Ada ibu-ibu ngomelin suaminya, ada. Melototin suaminya, ada. Ada ibu tempat saya mau keluar tempat kulit nang ibu naboki laki nih. Laki nih tekenin kulit nangis, kulit penangis, taboki rabi. Loh, on sih. Kalau ada laki-laki, ada bapak-bapak ditabokin sama istri, itu namanya suami solehah. Ibu sholat yang banyak, ngaji yang banyak, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Doraka sama suami, sejengkal sholat ibu tidak diterima di atas kepala. Kata ibu, pulang aja, pulang, gak enak ngaji gitu. Suami saya nggak sholat, kiai, bukan urusan ibu. Suami saya nggak puasa, bukan urusan ibu. Urusan ibu taat bakti sama suami, biar ibu masuk surga, suaminya nyemplung ke neraka. Iya, Masya Allah, sekarang ini Bu, mohon maaf Bu ya, banyak bapak-bapak senang makan di restoran, rumah makan. Kenapa? Baru masuk udah ditanya, mau makan apa? Minumnya ditanya lagi, mau minum apa? Disebutin satu-satu tuh, jus segala macam. Belum selesai makan ditanya, mau nambah enggak? Lah ini ngomongnya muri, loh pada waduh. Maka ibu jangan kalah sama pelayan restoran jika suami banyak makan di restoran. Yang ibu ini meseden dia. Coba sih mah ngejaluk kopi, aleman temen sih Pak. Ya, aleman temen itu termos di situ, gula di situ, kopi di situ. Bikin sendiri kenapa sih? Ibu ya. Ibu mau pengen masuk surga gampang. Perempuan tuh kalau masuk surga paling gampang. Satu, sholat yang wajib-wajib. Syukur-syukur ditambahi yang sunnah. Kalau nggak kuat, yang wajib jangan ditinggal. Puasa yang wajib lakonin. Syukur-syukur ditambahi sunnah. Semua ibadah wajib jalanin, tambahi satu saja.
Apa? Bakti sama suami. 8 pintu surga dibuka semua. 8. Ibu silahkan mau masuk dari pintu mana saja. Tapi ganti. Banyak ibu-ibu sama ustadznya akhlaknya baik, sama tetangga akhlaknya baik, sama bapak ibunya akhlaknya baik, sama suami gak punya akhlak. Ayo mamroatin, perempuan mana saja ngomong sama suaminya, ya saya nikah sama ayah ini nyesel, kedohong gitu, kagol dia anaknya swolu. Hobitu amaluha, kabeh amalnya dibuang oleh Allah. Dibuang tuh amalnya oleh Allah. Nah ibu mulai sekarang yang bagus akhlaknya sama suami. Jadi laki-laki juga akhlaknya harus bagus sama istri. Yang namanya istri mau gimana suaminya, urusan pelotot. Udah tiba-tiba rabi pelotot. Orang bakal wedi kan orang bakal. Bisa-bisa turu disuntik mati kan. Kitanya akhlaknya yang baik. Nabi itu akhlaknya luar biasa, Pak. Coba Bu, Nabi itu kalau mau jalan-jalan sama Sayyidatina Aisyah, begitu mau naik ke atas onta, Nabi sodorkan tangan Aisyah, injek tangan saya, ayo saya angkat. Ibu pernah nggak jalan-jalan sama suami, dibukain pintu mobil sama suami? Enggak, mobilnya aja nggak punya. Apa yang mau dibuka? Udahlah, pendek saja Bapak dan Ibu. Apa sih akhlaknya Nabi itu? Intisari daripada akhlaknya Nabi itu? Jawabnya sama. Akhlaknya Nabi itu dari satu Quran. Maka orang nggak boleh jauh dari Quran. Kalau kita pengen kenal bagaimana Nabi, kita baca itu Quran, kaji itu Quran. Dan sekarang kita umat jauh meninggalkan Al-Quran. Orang dulu sebodoh-bodohnya masih bisa baca Quran. Sekarang musibah orang. Gelar aja berderet, ngaji Quran nggak bisa. Doraka di hadapan Allah. Bu, orang nggak baca Quran jelek, orang nggak bisa baca Quran dosa. Harus bisa. Kenapa? Itu intisari daripada akhlaknya Nabi, intisari daripada agama. Apalagi anak-anak kita sekarang, alhamdulillah, kalau di sini ada kesadaran, anak-anak diajarkan Al-Quran, suruh belajar Quran, itu celengan ibu. Mohon maaf Bapak, anak Bapak nggak lulus jadi sarjana, Bapak nggak dosa. Anak Bapak nggak lulus SMA, Bapak nggak dosa. Coba-coba anak Bapak, anak Ibu nggak bisa ngaji, durhaka orang tuanya dari depan Allah. Emang ada di akhirat ditanya, kamu S1 apa S2? Yang ditanya ma imamuka, imamu apa? Quran. Bisa baca Quran? Enggak. Panggil bapak ibunya, tua kopi bolak-balik. Ya kita sekarang curang sama Quran. Anak sekolah TK, PAUD, diantar. Ditonggoni kalau ibu. Kadang-kadang ibu ini jajannya lebih gede daripada anak. Sampai nungguin gunyem. Ibu punya anak sekolah di PAUD, diantar, ditungguin. Ibu punya anak ngaji Quran di masjid sama ustaz, diantar orang, ditungguin, enggak. Punya anak sekolah di TK mau jalan-jalan ke kebun binatang, jadi saudara ke kebun binatang, berapa aja dibayar. Berapa ongkosnya? 500.000 bayar. Nggak punya uang, hutang sama tetangga. Nggak punya uang, motor gadein. Ibu punya anak mau jalan-jalan, anak TK berapa saja dibayar. Bapak punya anak ngaji di ustaz, habis maghrib. Kata ustaznya, Neng kasih tahu sama bapak, sama ibu suruh bantu bayar listrik. Berapa Pak Ustaz? 5.000. Balik anakku, kata Pak Ustaz suruh bantu bayar listrik. Berapa? 5.000. Apa kata ibunya? Kasih tahu sama ustaz itu ya, kalau ngajar yang ikhlas. Enggak, kalau kita ada ustaz yang ngajarin Quran, belain Bu. Bunten. Walura sekarang yang namanya kiai ustaz makhluk langka. Pejabat modal ngantri wong ngeganti. Kiai ninggal sampai sedikit kosong lah kesini kan. Makanya kalau ada ustaz yang ngajar Quran, bilahin jagain. Kalau di museum biar awet. Formalin tuh biar panjangannya. Nah, kalau udah bapak-bapak mau mati tuh nggak ada yang nyariin. Ustaz meninggal, goyang alam. Iya dong, tadinya dia ngajarin Quran, nggak dia ngajarin. Bapak mau mati di biar ngelos lah, kesini ribut lah. Tapi ulama meninggal, goyang arsul matun ila latusat iliyamil kitab. Kosong, tidak tertutup sampai hari kiamat. Goncang alam ini. Makanya kalau kita pengen belajar akhlak ya ngaji. Tapi
tapi ya kepengen air ngaji wong mesti digelak cepat. Punten Pak Dewan, Pak Lurah punten kula. Ngomong anu dewan anu lurah. Seumur-umur kula niki embekan rawuh ning siji komplek, warganya 400 kakak tapi udah di masjid. Lah salat ini apa? Kan aneh Pak Dewan. Saya itu kadang-kadang Pak diundang ke satu kampung, masjidnya bagus, mewah, rumah orang kampungnya Masya Allah. Saya pernah diundang tuh di Dontar, tuh di Krojo, itu masjidnya 7 miliar. Kayak masjid Nabawi. Dari mana? Swadaya. Itu rumahnya udah pada doyong. Hebat sih. Makanya kalau saya datang ke satu kampung, masjidnya, rumahnya lebih mewah daripada masjidnya, lebih bagus-bagus daripada masjidnya. Berarti sekomplek pun pelit kawin. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan istana di dalam surga. Orang kalau sudah punya rumah di surga, berarti baliknya ke surga. Ini Bapak udah pernah bikin rumah belum di surga? Belum. Ya nggak jelas pulangnya kemana. Jangan-jangan ke neraka. Itu jadi bangunkan rumah di dalam surga, berarti orang itu akan masuk surga. Orang yang bikin mas, buku tanahnya belum dalam, nggak dikerutuk ini dan pada hewan. Saya pernah diundang satu komplek Pak Lurah, saya bilang buku mewah, nggak ada masjid sini, nggak ada Pak Kiai, Masya Allah. Cari tanahnya, saya yang bikin. Kita mau gedaknya pada amor duit Pak. Sebulan kemudian saya diundang, dibikin masjid kecil gitu Pak. Paku kanan kirinya. Sebenarnya ini masjid apa ring tinju? Aduh salah. Ada teman saya datang ke rumah saya Pak, bawa Mercy. Dia ngomong ke saya, Pak Kiai, itu Mercy saya 2 miliar. Masya Allah. Oh sebentar Pak, sebentar. Itu pengusaha, itu di dekat rumah Bapak di jalan mau masuk. Itu saya lihat ada lagi bikin masjid. Ya, Bapak ngasih berapa? Oh saya ngasih Pak Kiai, ngasih berapa? 200 juta, apa saya bilang, buang itu mobil, buang itu mobil, mulai balik 2 miliar yang dibayar, nyumbang masjid 200 juta, dari sambar gelek itu bagus, mikir, ibu punya kalung, ya gelang, cincin, ibu istrinya siapa sih malu-malu? Ibu punya kalung, ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu mati masuk dalam tanah, diinjak-injak di kuburan. Saya jamin pasti kalung sama gelang ibu dipakai istri baru. Wordok ibu di kuburan. Mau balik lagi jadi bebongkong nggak bisa. Allah ya Allah, cincin saya, kalung saya dapat jual warisan, dipakai istri baru suami saya. Pasti itu pasti, apalagi suaminya model begini nggak bakal bertahan lama. Belum 7 hari udah tengok kanan tengok kiri. Ayo, ibu pikirin. Kalung saya dipakai istri baru. Kalau ibu pengen kalungnya dibawa ke akhirat, jual buat bikin masjid ya. Kasih pada bikin masjid. Ibu bawa di kuburan, kata malaikat tuh kalung ibu, cincin ibu itu dibalikin semua utuh berlipat ganda. Pak, Bapak kredit mobil, belum tahun, lunas modal. Begitu lunas Pak, sedang rapinya masih nol, punya suami baru. Dinaikin itu mobil Bapak sama suami baru. Bapak di kuburan, rong-rong. Apa kata Bapak? Yang kredit saya, yang bayar tiap bulan saya, yang naik petowak orang itu. Pikir, ayo pikir. Maka nanti di akhirat itu orang yang paling menyesal itu 2 orang. Siapa ya Rasulullah? 1 orang di dunianya sibuk cari duit, siang malam kerja sampai masih sudah pensiun, masih kerja cari duit, gak digunakan untuk kebaikan. Dia beli tanah, dia beli rumah, dia beli ruko, dia beli segala-gala. Begitu mati masuk ke dalam tanah, anaknya bikin masjid, anaknya berangkat umroh, anaknya santuni fakir miskin, bapaknya nangis di kuburan, nangis senang, kedoong, nyesal gitu bapaknya. Saya yang cari duit,
Kenapa anak saya yang masuk surga? Di akhirat urusan masing-masing, gak ada bapak sama anak. Saya yang cari duit, kenapa dia yang masuk surga? Orang mati itu ya turkukullah wa yus'al. Dia tinggalkan semua hartanya, tapi di kuburan ditanya semua hartanya. Bapak tinggal di rumah, bapak tinggal di tanah, tinggal di motor. Ini akhirnya di kuburan ditanya motornya, tanya rumahnya, tanya tanahnya. Maka itu orang yang paling menyesal. Ini diem semuanya ngerti apa enggak sih sebenarnya? Lagi mikir Pak. Yang kedua, orang yang paling menyesal itu siapa? Orang yang di dunianya suka ngajarin kebaikan tapi nggak ngejalanin. Ustadz biasa sing kono. Kon ngelakuin ini mau Ustadz kang, Ustadz kang. Iya bu, ada Ustadz tempat saya. Waduh sedekah, dewekin mur. Ada orang kadang begitu Pak, ya macam-macam orang kan ya. Karena sih demen itu ngeriung, tapi dia mau rilok ngetok akan apa? Wong kana. Begini singkin dipindah merah. Itu kan murid saya, itu kan santri saya yang ngajari dia, saya yang ngasih tahu dia. Kenapa dia derajatnya di surga lebih tinggi dari saya? Karena dia jalani, kita enggak nyuruh doang. Bapak, kita suka ngomong sama anak kita, sana ke masjid, musola, sholat maghrib jamaah. Itu bapak nih ngomong-ngomong dari bebeli di kali kopi. Sebelum kita menangis di kuburan, sebelum kita menyesal. Ya bu ya, ingat-ingat cincin tuh, hitung-hitung di rumah. Mas bu ya. Bapak ibu hadirin rahimakumullah. Apa sih intisari daripada akhlaknya Nabi itu? Kata ulama, intisari daripada akhlaknya Nabi itu sebuah ayat yang berbunyi di Quran, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Ketika ayat itu turun, Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, ma makna hadil ayat? Artinya ayat ini apa? Kata Jibril, artinya 3 ya Rasulullah. 1, silmang qata'ak, sambungkan orang yang memutuskan. Kita kalau dimusuhin sama orang jangan balik musuhin. Bu, kalau dimusuhin sama tetangga jangan balik musuhin. Gak ditegur sama tetangga jangan balik negur. Punten kan, kadang nggak ngomong, kita mesti penting aja diganggu, orang ngeganggu. Tapi kalau kita dijiwet tak jejak, disenggol tak dupat, singgung kawan mau kebo. Bapak ada kebo depan bapak, jangan dia bapain. Ya kebo juga nggak ngapa-ngapain, tendang kebo itu, kejar. Kita ini orang apa kebo? Kalau orang diputuskan jangan balik mutusin. Nggak ditegur, jangan saling nggak negor. Beda-beda pilihan dari sana udah biasa. Itu menggurut beda pilihan ribut. Itu dari sana udah biasa Pak. Jangan berlebihan aja bulat kalau tetangga dari beda pilihan. Mati mesti menggotong tetangga. Yang nyolatin tetangga. Urusan perbedaan bedakan kan urusan begitu. Kita dari lahir udah beda-beda. Biasa itu Pak. Yang penting kan satu, jangan pernah memutuskan orang. Nabi dalam sejarah tidak pernah memutuskan siapapun. Bahkan orang yang paling menyakiti Nabi disambungkan. Wahsy kurang apa nyakiti Nabi? Membunuh pamannya Nabi, marah Nabi, masih datang sama Nabi di mana? Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid sebelum masuk Islam kurang apa? Pemimpin pasukan perang Uhud, menggugurkan 70 sahabat Nabi. Begitu datang masuk Islam dimuliakan. Ya kita kok senang musuh? Mal'un, orang yang sedang bermusuhan itu dilaknat oleh Allah. Walaupun matinya di tengah-tengah kapal. Kita mulai dari mana bangun kebersamaan di masyarakat kita? Ya gampang, satu, mulai dari pengajian. Ya, mulai dari pengajian. Pengajian itu kita duduk bareng, hati kita disatukan. Alhamdulillah malam ini kita pengajian maulid. Insya Allah tahun depan maulidnya lebih besar, amin. Amin. Karena pengajian rutin, kadang-kadang yang hadir pesertanya tetap. Orangnya langganan. Kalau ngaji begini kadang-kadang sebelum ngaji didatang, lumayan aja pulang dapat berkat. Mudah-mudahan yang jarang datang itu ada yang masuk kan. Amin. Sehingga kemudian bisa jadi baik. Itu doang. Maka panitia yang sibuk siang malam 24 jam, tidak setetes pun keringat mereka yang tidak dihargai oleh Allah berlipat ganda. Orang dulu tuh bodoh, cuman pada ngaji jadi pintar.
Orang dulu tuh bodoh, cuma nurut sama kiai, hidupnya benar. Kita ini sekarang udah bodoh, banyak omongnya. Diomongin, banyakkan dia, domelin, galakkan dia. Kang, ini kita ngadain mulutan. Weh, emang itu ada dalilnya. Nah ini adalah dalil ya. Orang dulu menurut, kalau emang bodoh nurut sama kiai. Sekarang udah bodoh ngakali. Bapak ibu ibadah itu capek, sholat capek. Kalau Nabi sholat enak, wali sholat enak, kiai sholat enak. Kelas kita mau sholat capek Pak. Terawih juga minta 8. Kadang mau sholatnya 20 tapi separuh hilang. Iya kan? Kita begitu, makanya mulai besok DKM di musola, Ramadan tahun besok begitu mulai terawih gembok pintu masjid, pintu musola gembok semua, supaya jangan ada yang keluar kalau belum beres. Dusun kamu. Oh Nabi aja terawihnya 8, kapan Nabi terawih 8? Saya nggak mau 20, nggak terawih juga nggak apa-apa, wong sunnah. Tapi jangan bilang-bilang Nabi terawih 8. Sayyidina Umar pertama kali terawih berapa rakaat? 20 rakaat. Sayyidina Umar siapa? Mertuanya Nabi. Sayyidina Umar siapa? Khalifahnya Nabi. Hidup sama Nabi, sholat sama Nabi, perang sama Nabi, hidup bersama Nabi. Dia lebih tahu tentang Nabi daripada kita. Kalau Nabi waktu itu 8, Sayyidina Umar bakal 8. 20 kata sejarah. Wih, tapi ya saya mau pegel. Ya pegel mah nggak apa-apa, orang terawih apa orang. Puasa lemes. Ramadan kan tahun kemarin tuh di kampung saya ada bapak-bapak baru puasa seminggu dan nanya lebaran tanggal berapa. Ini emang nggak ada kah ibadah yang nggak pegel nggak lemes? Ada duduk pengajian kayak begini. Pegel apa? Ini kan dodok doang gitu. Hahe bareng ngopi ngerokok. Si pegel sama kita sini dulu. Caranya apa? Kata Nabi, huduru majelis ilmi, hadir di pengajian itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Makanya ibu kalau mau pengajian ngomong sama suami, kemana mah? Umroh. Ya Rabbi ini edan, dewak ini edan. Baru buku-buku jauh. Padahal Rabbi ini buatan edan, cuma laki dicendel. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada bapak-bapak sini sanggup sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo, ngegang pagi-pagi. Itu kalau ngerti nggak ngerti 1000 rakaat. Ngerti nggak ngerti sama dengan pahala haji umroh. Nabi bilang 3 kali, tamah, sempurna 3 kali. Walaupun nggak ngerti. Biasanya ibu-ibu nih Pak, ngaji harus jaga-jaga. Tingkat ini, tingkat itu, ngaji, alhamdulillah ibu. Pulang ditanya sama suaminya, mah, ustadznya ngomong apa di pengajian? Ngomong apa sih ya? Ngomong pengajian lah. Iya, pengajian kan ada judulnya. Ustadznya ngomong apa? Ngomong pengajian. Soalnya ibu-ibu tuh kalau ngaji suka ngobrol. Ada lagi? Bu, kalau ngaji jangan ngobrol. Ntar salah denger yang disalahin ustadznya. Di tempat saya ada ibu-ibu ngaji ngobrol, salah denger. Kata ustadznya, ibu-ibu, kalau seorang laki-laki mencium tangan suami, kalau seorang istri mencium tangan suaminya, pahalanya seperti mencium hajar aswad. Pulang itu, ditanya oleh suaminya, mah, ustadznya ngomong apa? Anu katanya ya, kalau seorang istri mencium tangan suaminya, pahalanya sama seperti mencium Haji Ahmad. Hajar aswad ke Haji Ahmad, salah deng. Makanya udah ngobrol kalau ngaji. Ngantuk nggak ngantuk 1000 rakaat. Ini bapak-bapak kalau ada pengajian yang dicari tembok sama tiang. Nyender merem sampai selesai. Sudah pokoknya 1000 rakaat. Tapi ngajinya sama guru yang benar. Inna hadzal ilma din. Falyanzur amman ta'khudha dinakum. Ilmu agama itu adalah agama, kata. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Jangan seperti hati bulail. Hati bule itu siapa sih Bu? Tukang kayu malam hari. Ada bapak-bapak malam hari cari kayu ke kebun. Namanya malam gelap. Kayu. Diambil semua. Dia nggak tahu di kayu itu ada ular. Dipikul itu kayu digigit sama ular. Kata Nabi jangan seperti hati bulail. Tukang kayu malam hari, semua dianggap kayu, nggak tahunya ada ularnya. Tapi Ustaz saya juga itu pakai Quran.
Qurannya boleh sama, hadisnya boleh sama, memahaminya sama nggak yang dipakai dengan para ulama dulu? Kalau nggak sama, beda Pak, beda. Bu ya, makanya pilih-pilih kalau cari guru, tanya Ustadz dulu pesantren di mana, gurunya siapa? Kiai Fulan. Kiai Fulan punya guru Kiai Fulan, Kiai Fulan Kiai sampai Nabi, itu ilmunya nyambung. Bapak ngajinya dari mana? Ibu belajar sama siapa? Sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan tuh ngajinya dulu di mana? Nggak tahu ya, dulu karyawan, sekarang jadi Ustadz. Kok bisa? Ngacak-ngacak agama begini. Yang penting kan yang disampaikan kebaikan. Hati-hati Ibu, tukang kayu malam hari ada ular di kayunya, digigit Ibu. Udah banyak udah pada sesat. Mau kiai dulu mah begitu, dari kiai ke kiai, dari kiai ke kiai, enak ngajinya nyambung. Guru saya dulu begini, guru saya begini. Nah, agama itu laulas sanad, dalam bahasa agama kalau tidak ada sanad hancur agama kita ini. Inna hadal asanid minad din, sanad daripada ilmu agama ini bagian daripada agama. Dua, mulai dari mana? Sholat jamaah. Katanya punya musola, alhamdulillah. Musolanya gede Pak Lurah, 40 kali 40. Iya Pak ya? 4 kali 4. Saya tanya, sholat maghrib gimana? Oh penuh ya, 5 baris. Sebaris bapak-bapak, 4 baris anak kecil. Sholat isya 5 orang. Sholat subuh imamnya doang 1-2 sama speaker. Dohor digembok masjidnya gak ada yang sholat. Pak, hidup mencari apa sih? Itu bisa satu hal yang pasti, Pak. Kita akan kembali kok. Saya sering tanya ke bapak semuanya. Ada orang kerja di Qatar, di Abu Dhabi, gajinya gede, 100 juta, 150 juta. Beli rumah di sana? Enggak. Beli tanah di sana? Enggak. Beli mobil di sana? Enggak. Gajian kirim ke Cilegon, gajian kirim ke Cilegon, ke Serang kirim. Beli rumah, beli tanah, beli ruko segala macam. Kenapa nggak beli rumah di sana? Apa jawabnya? Ini bukan kampung saya. Satu saat saya akan kembali ke kampung saya. Ini bukan negara saya. Saya akan kembali ke tempat saya. Dunia itu bukan kampung kita, Bu. Kampung kita di akhirat. Apa yang sudah kita siapkan untuk kembali ke akhirat? Gue ngaji kan keserang menurut. Kayak ngomong dewek. Jaga sholat jamaah. Bapak ada perasaan jelek sama tetangga, gak senang sama tetangga. Tetangga datang ke musola, bapak datang ke musola, rukuk bareng, sujud bareng, keluar dari musola, lemes hatinya, hilang permusuhan. Tuh, jangan suka musuhan, itu akhlaknya Nabi. Kalau dimusuhin jangan balik musuhin. Tapi saya suka diomelin orang sama kiai, sama tetangga kiai, gak usah marah, Bu. Hidup memang begitu. Jangankan kita salah, benar juga ada yang ngomongin. Hidup di dunia ini bakal kena 3, mau nabi, mau kiai, kena semua 1. Kita hidup di dunia itu diomongin orang. Jangankan kita salah, benar juga diomongin orang. Ada ibu gendut, ada yang ngomongin si ibu tuh gendut amat ya. Kolesterol kayaknya itu. Ada ibu kurus, ada yang ngomongin si ibu tuh kurus amat, banyak masalah kayaknya dia. Ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada yang ngomongin, lagi waras kayaknya. Ada yang gak pernah ke masjid, munafik. Susah. Ada kiai gendut diomong. Kiai gendut, man kotak masjid kayaknya. Mengajar. Ada kiai kurus diomongin, kiai kurus. Sengsara. Kata ibu, saya hidup di dunia ini gak pengen diomongin orang, gampang. Ibu pindah ke akhirat. Selama hidup di dunia mesti ada yang ngomongin orang. Yang penting bukan kita yang ngomongin. Gak usah dipikirkan omongan orang karena tidak habis-habis. Bapak pengen disenengin CRT, gak bakal. Mesti ada yang gak senang sama kita. 2, hidup dia tuh gak selamanya senang, ada susahnya. Gak selamanya sehat, ada sakitnya. Gak selamanya senggang, ada sempitnya. Nah, hidup dia begitu, Pak. Saya pengen tenang, pengen tentram, pengen adem. Gak ada. Itu tidak diciptakan di dunia, tidak. Itu diciptakan di surga. Di dunia kita berusaha membuat tenang. Di dunia kita berusaha membuat senang. Adapun kesenangan, ketenangan sebenarnya gak ada di dunia, yang ada di akhirat. Coba ibu ya, kita sehat, istri sakit. Kita sehat, istri sehat, anak kering. Kita sehat, istri sehat, anak sehat, mertua moda. Ada aja, ya memang begitu hidup di dunia.
Kata ibu, zaman sekarang susah Kiai. Ya, susah kenapa Bu? Ekonomi lagi berat. Jangankan yang nggak kerja, yang kerjanya pada malam. Ya udah, ngapain ibu buat? Sabar, sabar. Udah nggak kuat saya pindah ke akhirat. Bu, ibu, kalau ibu punya suami banyak tingkahnya jangan ribut. Tungguin aja siapa yang mati duluan selesai. Suami saya mau kelewatan gitu, nggak usah ibu, nggak usah. Sabarin aja. Saya mau tanya, Asiyah binti Muzaim itu istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Jelekan mana suami ibu sama Fir'aun? Ya jelekan Fir'aun. Suami saya nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Asiyah sabar sama Fir'aun. Kenapa ibu nggak sabar? Pak, kalau bapak punya istri marah-marah aja sabarin. Ore suwe ore. Tunggu aja siapa yang mati duluan. Banyak orang tuh jadi wali gara-gara istrinya. Saya pernah cerita bapak semuanya, dulu ada seorang wali namanya Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban itu, Pak, kalau ngambil kayu bakar ke gunung, yang bawa pulang macan. Kayunya ditaruh di macan, diantarin sama macan ke rumah. Orang kagum lihat, hebat ini Kiai. Macan nurut sama Kiai. Begitu sampai rumah baru ngetok pintu, Assalamualaikum, diomelin itu Kiai. Ya Abdurrahman nunduk, kata yang ngelihat, ya Allah, macan nurut suaminya enggak, istrinya enggak. 10 tahun kemudian itu Kiai nyari kayu bakar dipikul sendiri. Kata yang melihat, Kiai macannya kemana? Dulu yang ngantar macan, kok sekarang dipikul sendiri? Kata Kiai, dulu saya punya istri cerewet, saya sabar. Berkah sabarnya macan nurut sama saya. Istri yang cerewet itu sekarang sudah mati. Saya punya istri baru, akhlaknya bagus, gak butuh sabar. Ujung-ujungnya macan gak nurut sama saya. Makanya kalau ada bapak-bapak diomelin terus sama istrinya, sabar. Siapa tahu macan nurut sama bapak. Jajal lu di kebun binatang, saudara kentangan. Udah gak usah ribut, hidup begitu doang Bu ya. Kasih yang enak syukur, kasih yang gak enak sabar. Ya, kasih yang enak syukur. Kita ini bukan kurang nikmat Bu, Pak. Kita ini kurang syukur. Kurang syukur, alhamdulillah punya rumah, tapi pengen yang mewah. Nah itu kan kurang syukur namanya. Lihat dong orang yang nggak punya rumah, makanya lihat orang yang lebih kurang dari kita nikmatnya. Baru kita sadar Allah berikan kita nikmat banyak. Jangan jalan ke atas. Makanya ibu kalau pengen pinter syukur, jangan banyak temenan sama orang kaya. Cukup kenal aja deh sekali 2 kali, jangan deket-deket. Datang ke rumahnya, mobilnya baru, TV-nya baru, kulkasnya baru. Ingat kulkas di rumah, tinggal pintunya doang. Pulang berantem ibu sama suami. Laki bloon gitu. Coba kali ibu teman sama seorang miskin. Balurah baturan ke camat tuh kon. Tapi balurah baturan ke RT kon. Makanya temennya yang bawa. Iya Pak. Kita ini pengen jadi orang kaya kecil. Bapaknya duit berapa? 500.000. Jangan temenan sama yang punya 1 juta. Pegel Bapak. Kalau Bapak punya duit 50.000, temenan sama yang gak punya duit. Bos. Iya dong. Iya. Ada pada ngumpul tuh bapak ngumpul. Ngumpul kata kopinya. Gue ya laku. Oke, kok akan saya ketemu. Tunggu kopi. Siap bos. 50.000 bos. Gampang ternyata jadi bos. Cuman kita nggak salah. Lihatnya ke atas. Makanya hidupnya susah. Yang ketiga, yang Nabi kena, wali kena, kiai kena itu apa? Apalagi kita orang biasa. Mati Pak. Mati itu hebat. Apa hebatnya mati Bu? Nggak ada yang gagal. Ada orang mati gagal? Nggak ada. Sukses. Udah itu aja. 2. Apa akhlaknya Nabi? Waktiman haramak, bantu orang yang tidak pernah membantu. Ibu punya tetangga, kalau ibu susah, tetangga nolongin. Ganti kita susah, tetangga susah kita tolongin, biasa. Bapak punya saudara, kalau susah bapak tolongin. Bapak yang susah, saudara nolongin, biasa. Itu mah udah harus. Yang hebat luar biasa, bapak punya saudara, musuhin bapak, ngefitnah bapak, begitu susah itu saudara, ditolong sama kita, itu akhlaknya Nabi. Ibu punya tetangga, suka jelekin ibu, ngefitnah ibu, begitu tetangga susah, ibu nolongin, itu akhlaknya Nabi. Kata ibu, amit-amit. Nah, emang begitu akhlaknya. Kalau yang suka bantu mah biasa itu mah. Karena saya itu baik, makanya saya baik. Nah itu mah biasa. Orang dulu tuh punya kelebihan cuman 2 Pak. Pendahulu kita ini hebat di antara kita. Kelebihan kita sekarang apa? 1, orang dulu yakin sama Allah Bu.
Yakinnya luar biasa. Coba orang tua kita dulu, kalau bangun tidur lehernya yang nggak bisa nengok, bantal yang dijemur. Bantal salah apa? Sembuh apa enggak? Sembuh. Tanyakan sama dokter, apa urusannya leher sama bantal? Iya. Orang bisa ngoyo jempol sih ke ditalen. Wah. Kenapa? Karena yakin sama Allah. Kita sekarang nggak yakin. Makanya orang dulu nggak pernah ruwet. Ini ekonomi lagi begini, biasa aja. Kenapa? Sepenting memangat. Yakinnya sama Allah itu luar biasa. Mana ada ceritanya meriam tank dikalahkan sama bambu runcing? Nggak ada. Di sejarah dunia manapun nggak ada. Cuma di Indonesia, kenapa? Yakin. Nah, kita sekarang generasi berikutnya nggak ada yakinnya sama Allah. Dua, orang dulu tuh kenapa hebat? Orang dulu tuh dermawan, seneng sodako, ngeriung, ngeriung. Apa bukan ngeriung ngomongin kan? Di mantu ngeriung, mantu di meteng ngeriung. 7 bulan ngeriung, lahiran nunggu tamu ngeriung, cukuran ngeriung, sunatan ngeriung. Sampai tetangga saya mah kebunnya lahiran ngeriung. Ini acaranya apa sih? Kebun lahiran. Ya Allah, saya doain kebun ah. Saking dermawan. Ibu mau korek, pelit. Orang kampung boleh lihat orang kampung. Rumahnya nggak bagus-bagus kayak ibu kan? Rumahnya biasa aja. Pada doyong, pada miring, kadang nggak diplester. Tapi kalau muludan, bekakak keluar. Alhamdulillah di sini tuh kiai endok separoh. Sejak kapan ayam bertelur separoh? Sejak kapan? Emang dasar pelit ibu. Orang kampung tuh dermawan. Dari mana kiai? Kita kan ekonominya susah. Susah mana sama orang kampung? Nggak punya motor, tapi sedekahnya hebat. Kenapa? Yakin sama Allah. Ibu nggak yakin. Emang orang mau sedekah tuh setannya banyak. Iya. Bapak mau sedekah, diikat sama setan 3 ikatan, tangannya, kepalanya, kakinya. Dulu ada bapak dengar begitu, pulang ke rumah buka lemari, ambil uang 100 juta, keluar pintu ketemu istrinya. Kemana ya? Masih masjid. Berapa? 100 juta. Kata istri, hebat ya, hebat. Emang udah kaya kita nyumbang segitu. Ya pikir, anak kalau mau kuliah dari mana? Nanti anak kalau mau nikah dari mana? Gak ada yang nyumbang segitu sekomplek. Kata suaminya, ya itu benar. Kalau kita mau sedekah diikat sama setan. 3 ikatan. Ini depan saya setan yang pertama. Ayo ibu. Sudah aku minta kembalian. Ngasih 100.000, dan balikin 98. Ibu beli baju. Sekian tahun baju yang ibu beli itu ngecilin, nggak muat lagi. Kita beli makanan yang enak, dimakan jadi daging. Daging makanan apa? Makanan ulat di kuburan. Ibu pakai buat sedekah, pakai buat maulid. Sampai mati ibu dikasih, di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Ada orang tuh pelitnya luar biasa. Dijaluk sumbangan mulut, nenek muru, ngoceh. Sumbangan apa buku? Wong kanu ngerai ini kene wong. Kapan sugi sumbangan baik pun kapan sugi. Nek jek kakang mau nyumbang harus sugi-sugi sampai sini. Ya Bu ya. Kita ini nanti di akhirat dipayungi sama sodako kita Bu. Di masar itu panas Pak, panas. Yang ngademin kita di masar itu sodako kita. Ada orang keringat sampai pusar, sampai leher, ada tenggelam dengan keringatnya. Hidili sodakati, di bawah naungan sodako. Bapak lagi muludan kemarin ngeluarin berapa? 50 juta kiai. Nanti di masar bapak kepanasan gitu, dikirim hasil 5 PK sekali. Kejeng kates. Itu ya. Orang-orang kampung tuh Bu, di Cilegon kemarin di Cilegon maulid Nabi 12 ekor kebo. Di Tanggul itu motor udah nggak hitung kalau berurutan panjangnya itu berkatnya itu motor, sepeda. Ada yang ngeluarin 100 sepeda dibagi. Kata bapak saya juga kemarin muludan ngeluarin motor, parkir doang saya masukin lagi, itu mah bukan ngasih. Hebat itu, adem di akhir. Ibu ngeluarin berapa? Saya 10 juta kiai, 10 juta mah hasil 1 PK.
adem. Kalau bapak, saya mau 1 juta, AC setengah PK buatan Cina, kadang adem kadang. Ibu ngasih berapa? 500.000 kipasannya. Ibu 100.000 kipas kecil. Ibu kemarin ngasih berapa? 50.000 ilir. Ibu 10.000 ilir lah kegadang. Kuplak aplek. Ayo mau adem apa enggak di akhirat pikir. Maka Nabi itu orang yang paling dermawan. 3. Wa'fu amman dzalama, kata Jibril, ya Rasulullah, kalau dizalimi orang maafkan. Bapak Ibu jangan disibukkan dengan orang yang zalimi kita. Kita ini kadang-kadang hidup kita ruwet gara-gara orang yang zalimi kita. Yang zalimi enak makan enak tidur kok ibu ruwet. Punten, motor bapak dicolong sama maling, motor ibu diambil sama maling, baru lunas diambil sama maling. Semalaman ibu nggak tidur, nangis, nggak makan seminggu. Yang dosa siapa? Maling. Yang masuk neraka? Maling. Yang dapat pahala? Saya. Ngapain ibu bikin? Iya ya. Lah iya. Malingnya main enak-enakan. Kita yang jering. Udah biarin. Ngapain lu? Ibu dijelekin sama orang, diomongin sama orang. Ngapain ibu pikirin? Kelewatan situ tuh kalau susah mau datang ke rumah saya, di belakang ternyata jelek-jelekin saya. Bu, yang dosa siapa? Dia. Yang masuk neraka? Dia. Ngapain ibu ruwet? Nggak makan ya. Orang dulu tuh hebat, Pak, hatinya lapang. Hatinya lapang. Di kita ini sekarang umat hatinya Masya Allah kecil. Kenapa? Ini korban medsos dengan berita, berbagai berita, nyesatkan hati kita. Kecilnya luar biasa, kejamnya sama orang. Khawatir nanti di hadapan Allah, nanti tidak diakui dengan Allah. Orang dulu memikirin orang, Bu. Orang dulu memikirin orang. Mikirin siapa, Bu? Kita ini mohon maaf yang kita hadir semua di sini sekarang. Siapa di antara kita yang mikirin orang? Gak ada. Semua kita mikirkan kepentingan kita masing-masing. Orang dulu memikirin orang, Nabi memikirin orang. Sampai mau mati Nabi mikirin kita. Kita disuruh mulu dan susahnya dibingung. Nabi mau mati mikirin kita. Coba ada kita mikirin Nabi. Orang dulu mikirin orang. Mau apa-apa mikirin orang. Sampai punya rumah, rumahnya mau ditinggikan 2 lantai, 3 lantai, dia mikir, saya nggak jadi saya tinggikan. Kenapa? Takut tetangga nggak kebagian angin. Takut tetangga nggak kena matahari. Coba kita sekarang, rumah saya, duit saya, yang bangun saya, apa urusannya sama tetangga? Benar. Tapi tetangga nggak kena air, nggak kebagian matahari gara-gara kita. Pak, bapak punya anak, mau dibeliin motor terserah bapak, beliin mobil terserah bapak. Cuman bapak mikir, anak bapak punya temen, temennya siapa? Tetangganya. Anak bapak dibeliin motor, anak tetangga nangis sama bapaknya minta motor. Susah tetangga kita gara-gara kita. Udah menangkap ini ngerti. Tegang. Ayo mikir. Kita mah gak mikirin orang. Agama itu intisarinya suruh mikirin orang. Coba Pak, 1 kata Nabi, kalau jadi imam bacaannya jangan panjang-panjang, kasihan sama makmum, kan mikirin orang. Bahkan kalau ilmu fikih itu mengatakan, kalau kita jadi imam mau baca surat panjang, kalau makmumnya mahsur, makmumnya itu terhitung jumlahnya mahdud, maka imam harus ngomong ke makmum. Bisa Bapak jadi imam saat subuh, Bapak, saat subuh kali ini rakaat pertama saya baca Yasin, rakaat kedua Al-Waqiah. Bagaimana Bapak setuju apa enggak? Kata makmumnya, enggak boleh. Enggak boleh imam baca surat itu. Kalau gitu saya ganti aja, rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Cocok. Itu. Nah, imam suruh mikirin mah. 2, kalau mimpin doa jangan panjang-panjang. Kasihan sama yang ngamin. Enggak semua yang ngaminin sudah makan. Iki mah segala doa mancing alas ti wajib. Kang, lamun kakak ngedoa sing 2 3 jam terus, tapi sendirian. Jangan kalau mimpin orang banyak doanya panjang-panjang. Mau apa tujuannya? Biar ketahuan orang kita hafal doa. Pendek aja sih. Yang hadir itu pada rumah. Iki mah segala mancing alas diwajib. Pendek sih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh, itu doa paling lengkap, Pak. Dan itu doa paling disenangi. Kenapa? Selesai doa itu pasti mana?
Kalau udah keluar doa itu beres. Jadi kalau mimpin doa harus mikirin yang amin. Kalau ceramah mikirin yang hadir, jangan panjang. Begitu. Tidak semua yang hadir itu sudah makan. Tidak semua yang hadir itu ada yang pengen kecil. Kasihan sama yang hadir. Intinya agama itu jaga perasaan orang. Apa Bu? Jaga siapa Bu? Jaga perasaan Ibu, jaga perasaan suami. Suami Bu banting tulang kerja siang hari untuk mencukupi kebutuhan bapak ibu, kebutuhan ibu. Di pabrik dibentak-bentak sama atasan. Di jalan salah belok ada yang bentak. Sampai rumah dipelototin edan suami. Kasih. Iya, kasihan suami saya. Jelek-jelek juga rajin bekerja suami saya. Udah begitu aja sih. Jangan suka ibu ngomongin, ya tuh kayak si Anu tuh, si Anu sama si Anu. Bu, si Anu mah suami orang. Walaupun dia kaya, bagus, ganteng tuh suami orang. Walaupun jelek ya suami ibu. Itu yang ibu pikirin tau. Kita juga jadi laki-laki kasihan sama istri. Jadi perempuan itu emang gampang Pak. Susah. Coba jajal bapak matang belum gini. Ya Allah, ngegandul-gandul di perut. Ibu-ibu 9 bulan. Nyakin gede, nyakin susah. Ngedakom susah. Melumah susah. Ya Allah. Udah gitu ngurus anak. Coba bapak punya anak 5, ibunya nggak ada. Nangis kabeh. Ya kok beripen? Nyelah motor lu. Gimana om? Tapi kalau ada ibunya, satu dipegang, satu dilus. Dia sakti, maka intisari agama itu kita saling kasih, saling rahmat satu sama lain, saling peduli satu sama lain, maka dirahmati Allah di akhirat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.